Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baiklah pada hari ini kita akan membahas tentang ekosistem. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Baik, kita mulai yang pertama. Suatu organisme hidup akan selalu membutuhkan organisme lain dan lingkungan hidupnya. Hubungan yang terjadi antara individu dan lingkungannya sangat kompleks, bersifat saling mempengaruhi atau timbal balik. Nah, inilah pengertian dari ekosistem, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen ekosistem meliputi biotik dan abiotik. Biotik terdiri dari komponen autotrof dan heterotrof, sedangkan abiotik terdiri dari suhu, udara, kelembaban, air, tanah, pH, sinar matahari, dan garam mineral. Kita akan lihat yang pertama, komponen biotik kelompok autotrof. Komponen biotik kelompok autotrof ini adalah organisme uniseluler ataupun multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Contohnya adalah ganggang, lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Proses fotosintesis sebagai berikut: 6 CO2 ditambah 6 H2O dibantu oleh matahari dan klorofil menghasilkan C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan 6O2 atau oksigen. Nah, inilah yang dihasilkan yaitu berupa makanan ya, yaitu glukosa, C6H12O6 atau amilum, dan juga ini kelompok karbohidrat. Berikutnya kita akan lihat kelompok biotik yaitu heterotrof. Organisme yang dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya, yaitu herbivor, karnivor, omnivor, dekomposer, dan detritus. Biotik heterotrof ini meliputi konsumen dan dekomposer ya. Jadi ada yang tergolong konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier. Di situ ada hewan-hewannya ya, dan juga dekomposer. Dekomposer adalah pengurai yang menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Kita akan lihat bagaimana proses dari dekomposer menguraikan tumbuhan atau hewan yang ada di lingkungan atau ekosistem. Berikutnya dekomposer. Dekomposer ini yang pertama ada sebatang pohon tumbuh di atas tanah. Ada sehelai daun hijau jatuh ke tanah. Beberapa bagian tumbuhan dimakan oleh insekta dan hewan lain yang menjadikan nutrien dan energi masuk ke jaringan makanan. Sedangkan sebagian daun dikonsumsi oleh dekomposer seperti fungi dan bakteri. Daun mulai kehilangan bentuk dan menjadi sampah. Selanjutnya pembusukan oleh organisme tanah seperti cacing, tungau, jamur, bakteri, dan sebagainya. Nah, melalui reaksi kimia, sebagian nutrisi dilepaskan juga ke tanah, sehingga tanah akan mengandung bahan-bahan organik. Nah, inilah kelompok dari biotik heterotrof. Berikutnya kita akan lihat abiotik. Komponen abiotik yaitu cahaya matahari yang menjadikan sumber energi utama dan sumber panas ya, dan juga air ini melarutkan zat kimia di dalam sitoplasma, menjaga tekanan osmotik dan tempat terjadinya berbagai proses kimia. Berikutnya ada suhu. Suhu ini sangat berperan dalam pertumbuhan ya, dan dia memiliki suhu optimum 0 sampai 40 derajat. Ada juga pH, di mana pH ini ada pH asam, basa, dan juga netral. Ada kelembaban yang menentukan tipe-tipe ekosistem dan kadar garam atau salinitas. Kadar garam ini sebagai katalisator reaksi metabolisme, penyusun tubuh, keseimbangan asam basa, dan pengatur fungsi faal. Selain itu ada mineral yang sangat banyak ya, meliputi ada Fe, Mg, dan lain-lain. Ada juga oksigen. Oksigen ini untuk respirasi makhluk hidup, dan karbon dioksida untuk proses fotosintesis ya. Direvisi aja itu kata-katanya itu kurang tepat ya. Nah, baiklah, hari ini itu dulu untuk ekosistem meliputi komponen-komponennya yaitu biotik dan juga abiotik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau yang belum paham bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.